Tahu nggak kenapa bisa kita nih makin gerah, makin panas suhu kenapa bumi? Tuh, Dok? Gimana tuh, Dok? Bumi kita pertama memang makin rusak ya. Betul. Tapi ada peranan dari polusi udara yang menyebabkan suhu di daerah yang berpolusi ini menjadi meningkat. Duh, ini gak enak banget nih. Tenggorokan sakit pagi-pagi. Kita pengennya kan kalau ngantor tuh ceria, seneng, sehat gitu. Tapi ternyata, kenapa nih? Kok tiba-tiba gatel banget? Ternyata setelah dibaca-baca, polusi udara beritanya lagi viral ini ternyata yang menjadi salah satu faktornya kenapa tenggorokan kita tuh kalau pagi-pagi selalu gatel. Nah, di sini kita mau ngobrolin tentang polusi udara bersama Dokter Santi. Halo, selamat pagi, Dokter. Waduh, batuk juga nih, Sama Dokter. batuk. Sama. Tapi batuk kan harus begini ya. Iya, jangan nggak boleh begini. Halo Winda. Halo, Dok. Halo sahabat KG. Semoga semuanya sehat dan bahagia selalu. Amin. Kita bertemu lagi di podcast Lantai 17 bersama Dokter Santi. Kita mau bahas tentang polusi udara yang lagi viral nih, Dok. Menurut dokter, polusi udara yang lagi viral ini kalau dari sisi kesehatan nih gimana nih, Dok? Iya, kita per definisi berarti ya. Betul. Polusi udara itu sebetulnya adanya polutan atau zat pencemar yang masuk ke dalam udara. Nah, zat pencemarnya ini bisa dalam bentuk zat padat, bisa dalam bentuk gas. Jadi kalau buang angin nih, sahabat KG, itu termasuk polusi udara ya. Oke. Zat padat, gas, dan zat cair. Serta berbagai yang lain-lainnya, termasuk makhluk hidup kayak bakteri, virus gitu ya, ke dalam udara. Udara bisa udara dalam ruangan, bisa udara luar ruangan, yang masuknya si pencemar ini menyebabkan gangguan pada ekosistem dan pada makhluk hidup yang ada di ekosistem tersebut, termasuk manusia, hewan, vegetasi dan sebagainya. Oke, berarti si polusi udara ini kalau bisa dikatakan adalah hal luar yang mengganggu ke dalam tubuh kita sebagai manusia, hewan juga bisa tercemar, tumbuhan pun juga bisa ikutan kena ya, Dok ya? Iya, bisa. Oke, nah ngomongin soal si polusi udara nih, Dok, dampak kesehatannya nih buat kita nih apa sih, Dok, yang berbahaya? Karena kan viral banget. Terus udah gitu aku ngeliat di berita, banyak banget anak kecil kena ISPA. Apalagi ini pengalamanku pribadi, anakku sendiri tuh kemarin batuk pilek lama banget, nggak sembuh-sembuh. Nah itu tuh dampak kesehatan lainnya selain si batuk pilek ini yang harus kita takutkan nih apa nih, Dok, dari polusi udara? Iya, orang banyak selalu menganggap bahwa polusi udara berarti kenanya ke saluran pernafasan gitu kan. Betul. Padahal sebetulnya itu jauh melebihi dari apa yang dibayangkan oleh masyarakat awam, apa yang diketahui oleh masyarakat awam. Nah, mengapa ini bisa begitu mengerikan? Itu terjadi karena tadi ya, zat pencemarnya itu kan ada yang padat, ada yang cair, ada yang gas. Nah, kalau yang gas itu karbon monoksida. Betul. Tahu kan bagaimana seremnya karbon monoksida? Kalau misalnya kita ada di dalam ruangan tertutup, di mobil misalnya dinyalain AC, terus ada karbon monoksidanya, itu kan bisa sampai menimbulkan kematian kan. Jadi karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, ozon. Nah, itu gas-gas yang berbahaya untuk kesehatan kita. Tapi di luar itu ada yang jauh lebih berbahaya yang dikenal dengan PM2,5 dan PM10. Apa itu, Dok? PM? Kita kan awam PM. PM ini apa gitu? Bingung kan? Bingung. Nggak semua, saya research sendiri nih, nanya pasien-pasien yang datang gitu. Rata-rata nggak ngerti apa itu PM2,5, apa itu PM10 gitu. Nah, PM itu sebetulnya singkatan bahasa Inggris, particulate matter. Oke. Nah, 2,5 dan 10 itu adalah ukurannya. Particulate matter itu adalah
partikel padat yang di dalamnya ada zat padatnya, plus ada cairan yang mengapung-ngapung di udara yang masuk ke dalam situ. Nah, 2,5 itu adalah ukurannya. Ukuran 2,5 itu disebut 2,5 mikron. Tapi mikronnya nggak disebut, cuma 2,5 doang biar ringkas. Tapi itu sebetulnya 2,5 mikron. Nah, untuk sahabat KG ketahui 1 mikron itu adalah 1 milimeter dibagi 1000. 1 milimeter aja udah kecil banget ya. Bener. Cuman segaris pulpen doang gitu kan. Doang. Nah, bayangin itu dibagi 1000, berapa kecilnya? Nah, 2,5 mikron. 0, sekian itu ya, sekecil itu. Jadi 2,5 mikron. Nah, kalau PM 2,5 mikron ukurannya 2,5 mikron. Kalau PM 10 ukurannya 10 mikron. Sekali lagi ya, 1 mikron itu 1 milimeter dibagi 1000, kecil banget. Nah, ini yang menyebabkan berbagai gangguan kesehatan selain yang tadi gas, ya. Nah, PM 2,5 yang paling ditakuti. Tahu nggak kenapa, Winda? Nggak dong, Dok. Ini soalnya kan gini, ini kecil. Terus kenapa paling ditakutin? Biasanya kecil-kecil ini nih nyebarnya kemana-mana nih. Aku curiga nih. 100, kan? dapat miring, gitu kan? Iya, memang iya. Karena PM 2,5 ini ukurannya begitu kecilnya, sehingga dia masuk ke lubang hidung. Kalau kita ada di polusi udara, gitu ya, benar. maka dia akan terhirup oleh udara pernafasan kita, terus nyelip tuh. Yang kayak Winda bilang, nyelip masuk terus gitu ya, dari lubang hidung masuk ke cabang pernafasan kita, masuk ke paru, di paru dia akan nyelip lagi masuk ke dalam darah, dan bersama dengan darah dia vakansilah ke seluruh tubuh kita. Nyebarlah dia, jalan-jalan kemanapun darah mengalir, ya dia naik darah itu kemana-mana. Nah, bayangin kan, kalau polusinya itu kan polutannya beda-beda ya. Polutan itu zat pencemar. Iya. Nah, kalau polutan yang terkandung di PM 2,5-nya itu polutan yang mengerikan, nggak cuma sekedar debu. Tadi ya, bisa debu, bisa virus, bisa uap pernafasan kita, bisa mikroplastik, bisa berbagai logam berat, segala macam benda bisa terkandung di PM 2,5 ini. Nah, kalau yang masuknya itu yang serem-serem ya jadilah penyakit. Gitu. Berarti sebenarnya selama ini penyakit serem yang kita ketahui di luar sana ini kan selain ispa, batuk, pilek ini kan adalah lainnya jadi kemana-mana. Berarti gara-gara si PM 2,5 ini, Dok? Ya nggak gitu juga, Winda. Kan soalnya nanti kalau misalnya TBC gara-gara PM, wah selesai dong fakultas kedokteran cuma itu aja. Ya? Iya, tapi yang Winda katakan benar bahwa si PM 2,5 itu bisa menyebabkan berbagai penyakit. Nggak cuman sekedar batuk, pilek, gatal tenggorokan gitu. Enggak. Salah satu faktor pemacu jadinya ya, Dok, ya, si PM 2,5 ini ya. Iya, karena dia tergantung isinya ini apa. Kan isinya macam-macam tuh. Bisa, yang penting dia ukurannya 2,5 atau lebih kecil. Jadi kalau dia ukurannya 1 mikron termasuk di PM 2,5. Ukurannya 0,5 mikron termasuk di PM 2,5. Nah, dia bisa kalau ke bawah ke darah, kalau misalnya ke otak bisa bikin stroke. Memicu stroke ya, bukan dia bikin stroke tapi dia bisa memicu yang tadinya mungkin bakal calon. Kita udah deket nih balon gitu, bakal calon nih. Dia bisa jadi stroke beneran gitu. Atau ke jantung, dia bisa menyebabkan berbagai penyakit jantung, bisa serangan jantung, bisa pokoknya berbagai gangguan jantung, penyakit jantung. Kemudian kalau di paru yang tadi mulai dari yang sekedar batuk pilek doang sampai ke pneumonia, radang paru gitu kan. Bisa sampai yang serem-serem bisa sampai memicu kanker paru. Nah, kalau cuman ke mata ya yang ringan-ringan pernah nggak sih kalau lagi di pinggir jalan terus ada yang ngebut gitu kan, anginnya masuk ser gitu kalau nggak pakai kacamata gitu langsung ting 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 kelilipan. Merah gitu kan. Benar, Dok. Terus bisa juga memicu jadi katarak. Nah, bayangin tuh dari polusi ke katarak gitu kan. Iya, bisa, Dok. Bisa dipercepat oleh polusi. Karena ingat tadi polusinya itu kalau yang PM 2,5 dia masuk menerobos ke darah. Darah kan si bola mata kan dapat makan dari darah. Jadi bisa mencemari si makanan yang ada di untuk mata. Jadi dia bisa menyebabkan penyakit mata juga, termasuk telinga. Nah, nggak banyak yang tahu kan? Enggak, aku juga tahu nih, Dok. Iya, Kenapa bisa telinga menyebabkan nih bisa gitu? Kan tadi masuk ke darah. Dan kalau dari luar kan udaranya juga masuk, kan kena kuping juga kita, ya kan kena udara kan. Nah,
Kulit. Hmm. Sahabat-sahabat KG yang rajin merawat kulit, tapi kalau kena polusi udara, Kena juga. itu namanya Pagi, keriput, siang, malam ya, juga itu bisa lebih cepat. skincarean gitu ya dok ya? Keriput lebih cepat timbul, terus bercak-bercak tauco tuh, Iya, bener, hiperpigmentasi yang iya, bener, bercak-bercak yang hitam-hitam itu hitam-hitam. bisa lebih cepat timbul, penuaan dini, bisa juga sampai ke hilangnya skin barrier atau apa ya skin barrier bahasa Indonesianya? Ini lapisan paling lapisan yang ini ya, pelindung lapis kulit. pelindung Nah, kulit itu ya. juga bisa rusak gitu. Bisa Oh, kemana-mana, bisa sampai psoriasis, bisa gangguan kulit macam-macam. Ih, gila, nakutin sih dok, bener. Maksudnya Takut. dari ukuran 2,5 ya gitu. Dikirain kan 2,5, oh ya udahlah ya 2,5, nanti juga kesaring gitu kan masuk ke dalam tubuh. Tapi ternyata yang 2,5 ini tidak tersaring, lolos begitu saja, meningkatkan penyakit kemana-mana, menjadi salah satu pemacunya. Nah berarti dok, kalau misalnya kayak gitu kan ada berbagai Tunggu. Ini jadi keinget nih sahabat KG. Gimana? Karena Winda bilang saring, aku jadi keinget. Nah, gimana nih soal sebenarnya badan kita itu punya saringan. Nah, Ya, jadi benteng pertahanan paling depan, garda depan, itu adalah bulu hidung dan selaput lendir hidung. Kalau untuk pernafasan untuk kita. pernafasan, betul. Nah, kalau si polutannya itu ukurannya besar, baik padat maupun cair. Kalau dia masuk, kalau besar nih ya, sahabat KG, kalau besar, itu kesaring oleh bulu hidung sama selaput lendir hidung. Jadinya apa? Jadinya upil. Iya, jadi upil. Iya. Tadi kan itu yang tersaring, yang partikel besar. Tapi ada nggak sih dok yang nggak kesaring? Ya banyak. Ya itu tadi PM10 itu bisa tembus, tapi nggak jauh-jauh, karena dia agak gendut gitu ya, agak gemuk. Jadi cuman sampai batas atas aja. Tapi dia bisa melewati garda depan si bulu hidung dan selaput lendir. Tapi kalau yang PM2,5 karena dia kecil, lolos dari saringan garda depan, masuk nerobos terus masuk bles. Ya udah berarti yang 10 tuh sampai sini berarti ya udah gatal-gatal aja, sampai saluran pernafasan atas lah gitu. Radang-radang. Tapi kalau yang 2,5 mengalir kemana-mana, mau ke otak, mau ke kaki, tangan, jantung, ya karena udah. dia nebeng darah. Nah itu tadi yang sudah tersaring dan tidak tersaring. Tapi ada nggak sih dampak kesehatan lain dok yang misalkan bisa menyebabkan kematian atau mungkin cacat segala macem gitu dok? Memang ujung-ujungnya yang paling ditakutkan menyebabkan kematian gitu ya. Jadi polusi udara di tahun 2017 tercatat menyebabkan 753 kematian. Banyak kan? Banyak. Dan itu dewasa dan anak-anak. 123.753 jiwa meninggal di tahun 2017 akibat polusi udara. Dan nggak cuma itu, kalau itu kan selesai langsung titik, tapi juga menyebabkan berkurangnya umur harapan hidup kita 4,5 tahun. Berarti kalau sekarang umur aku 30 sekian, 4,5 tahun, ya ngurang-ngurangin diskon, dapat diskon 4,5 tahun. Lumayan kan? Amit-amit ya dok ya, padahal kan masih ingin hura-hura nih kita hidup, terus tiba-tiba di diskon 4,5 tahun. Kata Tuhan, ya apa aja tuh yang bisa dilakukan 4,5 tahun? Belum jalan-jalan ya, aku pengen jalan-jalan dulu dok. Aduh tolonglah, keliling dunia. Iya, reunian, jalan-jalan, terus tiba-tiba dipotong 4,5 tahun gara-gara polusi. Takut sih dok, parah. Berarti kan aduh, semengerikan itu. Jadi bukan hanya kematian, bukan hanya kesehatan kita terganggu dan menjadi penyakit yang mengerikan, tapi juga kalau kita sehat pun tidak menutup kemungkinan umur kita juga akhirnya amit-amitnya berkurang 4,5 tahun. Oke. Nah, terus habis itu yang mau aku tanyain lagi nih dok, yang paling penasaran nih ya, polusi ini, polusi yang udara yang di ibu kota ini, kalau dari sisi kesehatan menurut dokter nih gimana? Sebenarnya polusi udara itu berubah-berubah, ya. Jadi bisa bahaya, bisa sedang, bisa aman. Ya, polusinya sangat sedikit gitu, dianggap aman gitu ya. Nah, kondisi yang berubah-berubah ini tergantung aktivitas manusianya
aktivitas alamnya. Karena polusi udara itu penyebabnya bisa dari manusia, bisa dari alam. Yang dari alam apa? Yang paling gampang nih, gunung meletus. Nah, kalau gunung meletus, brrr, gitu kan. Iya. Itu kan banyak debu-debunya, banyak gas-gas, partikel-partikel. Nah, itu benar. termasuk polutan yang disebabkan, polutan yang keluar masuk ke udara kita yang disebabkan oleh aktivitas alam. Tapi kalau aktivitas manusia ya tadi pabrik, industri gitu ya, transportasi maupun berbagai aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Nah, ini juga tergantung pada angin. Karena angin bisa membawa polutan yang ada di udara berpindah maupun terencerkan dalam tanda kutip. Jadi kalau ada angin membawa ke udara yang lebih besar, maka si polutan ini jadi lebih kandungannya lebih sedikit. Kebayang nggak kalau kita naro kebayangkan ya, jadi terencerkan oleh terencerkan akhirnya kebawa kemana-mana. Iya, meskipun tempatnya tadinya bukannya di sini, bukan di sini, kebawa udara akhirnya ikut juga nih kena nih yang di sini. Iya. Makanya itu sebabnya kalau ada kebakaran hutan di satu tempat, negara di sebelahnya kan bisa ribut. Iya, kebawa sampai ke sana. Begitu juga provinsi sebelahnya juga bisa ribut. Yang Iya, dimana yang bener kebakaran, yang dimana yang ngerasain polusi kan sama-sama menderita gitu. Iya. Walaupun sebenarnya di tempat dia tidak ada kebakaran, tapi kebawa gitu, asapnya segala macam. Sama kayak kalau sahabat kaget buang angin, itu buang anginnya ya? di sini, yang menderita kan di sana, di sana gitu. Ada kan? apa ini? Nah, Kok itu begini polusi baunya? udara. Bukan, iya sih polusi udara udah bau, ganggu juga gitu ya dok ya, gitu kan. bener. Terus tergantung juga suhu, karena suhu udara itu menyebabkan berbagai reaksi kimia akan terjadi. Jadi makin panas, berbagai reaksi kimia akan makin cepat terjadi. Karena kan kita nggak tahu nih gas yang ada itu bisa, kan gas ada sulfur, ada oksigen, ada nitrogen. Nah, masing-masing kan bisa berkolaborasi gitu ya, membentuk zat kimia yang baru. Nah, tergantung zat kimia yang baru yang terbentuk apa yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan atau tidak menyebabkan gangguan kesehatan. Nah, ini kita nggak bisa kontrol. Jadi suhu udara memegang peranan dalam hal ini. Nggak cuma suhu udara, tapi juga hujan. Air. Air kan H2O. Betul. Nah, ini sahabat KG yang hobi kimia. Nah, ini sama ini dicampur jadi zat kimia yang lain kan? Iya. Sama aja kayak kita kalau bikin masakan, ada garam, ada lada, ada kunyit, ada apa. Nanti kalau misalnya kunyitnya segini, jahenya segini, jadinya masakan ini gitu kan. Kalau ini jadinya masakan ini gitu. Padahal kan sebenarnya komponennya itu aja, cuma jahe, kunyit, daun salam dan sebagainya gitu kan. Tapi kan bisa jadi berbagai masakan. Sama udara, partikel padat, semua juga begitu. Tergantung bagaimana alam memasaknya. Dia bisa jadi sesuatu yang berbahaya, bisa jadi sesuatu yang tidak berbahaya. Demikian juga dengan hujan. Kalau hujan ini airnya bereaksi dengan gas, membentuk zat kimia yang berbahaya, ya kita jadi berbahaya. Salah satunya tadi hujan asam. Oh iya. Kan trending berapa tahun yang lalu lah. Iya, berapa tahun lalu hujan asam. Iya, apakah sekarang hujan asam tidak ada lagi? Kita tidak tahu. Harusnya masih ada. Harusnya masih ada. Cuma nggak viral aja. Kita masyarakat yang pemaaf, mudah melupakan sesuatu. Iya sih, benar juga. Tapi Google tidak pernah melupakan. Coba dicari jejak. Ya. Ada rekam jejak. Dicari hujan asam soalnya itu juga, apa. Iya sih benar, hujan asam. Aku tuh sempat mikirnya kayak, hujan asam ini mungkin adalah hujan buatan. Biasanya kan, nih kayak sekarang nih, kita kan udah lama nggak hujan. Cuma kemarin di Tangerang Selatan lumayan tuh dok, ada hujan. Itu cuma hujan kan, buatan atau hujan asli sih by the way ya? Nah, aku nggak tahu tuh, soalnya tiba-tiba kemarin mendung, terus tiba-tiba hujan lumayan besar. Dan itu lumayan kan sebenarnya, biar nggak panas. Apalagi kan kalau tadi dokter ngomongin suhu, panas segala macam, kita kan ngerasain juga dok, kalau makan siang nih, panas banget tuh kayaknya nguap dari bawah dok, naik ke atas. Tahu nggak kenapa bisa kita nih makin gerah, makin panas suhu kenapa bumi? Tuh, dok? Gimana tuh dok? Bumi kita pertama memang makin rusak ya. Betul. Tapi ada peranan dari polusi udara yang menyebabkan suhu di daerah yang berpolusi ini menjadi meningkat. Gini, prinsip dasar ini apa ya? Fisika
fisika ya, fisika atau kimia. Ya Kita bingung dok, lupa dok, SMA soalnya terakhir dok. Pokoknya prinsip dasarnya adalah warna yang terang memantulkan cahaya. Itu sebabnya pakai baju putih. Kalau siang hari kan nggak terasa panas-panas banget, gerah-gerah ya banget kan? lah, Nah, gitu. warna yang gelap itu menyerap cahaya, menyerap panas. Makanya kalau pakai baju yang warna hitam atau gelap gitu kan, kalau ada di ini kan langsung rasa kayak gerah banget. Keringetannya parah sih dok, benar. Nah, polusi udara itu tuh seperti menyelimuti di daerah di bawahnya itu. Nah, polusi kan kayak kabut tuh warnanya hitam keabu-abuan. Maka dia akan menyerap si matahari, panasnya matahari dan nggak bisa dipantulkan. Maka di daerah bawahnya itu akan panas. Jadi udah kumpul di situ, makanya kita ngerasa kalau misalnya duduk gitu ya, makan gitu kan di bawah, kok kayaknya panasnya tuh dari bawah banget naik ke atas gitu. Udah gitu ditambah nggak ada angin pula, nggak pernah hujan pula, ya udah selesai sih dok. Iya, makanya polusi tuh nggak cuman cuman aja. Ternyata ke semua ya dok. Jadi maksudnya bukan cuma kesehatannya aja, bukan cuma yang kita rasain gitu ya, tapi untuk ke yang lain-lainnya juga itu berpengaruh gitu ya dok ya. Oke, berarti kan sebenarnya ini ada caranya dong dok untuk mengatasinya. Ada dong. Ada dong. Mau kita bahas atau buat minggu depan aja dong? Kayaknya jamnya udah nggak ada jam nih, gaya banget. Gaya banget nih. Jamnya tapi udah ada nih jamnya tuh bergerak tuh. Udah semua kan udah buat minggu depan kayak gitu. Berarti minggu depan kita obrolin lagi bagaimana sih cara mengatasinya ya dok ya dari si polusi udara yang lagi viral ini. Oke teman-teman, terima kasih untuk Dr. Santi sudah ngobrol dengan aku di sini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Kita ketemu lagi minggu depan di Polantas Podcast Lantai 17. Tunggu. Apa tuh? Tagline dokter dulu. Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah. Oke, terima kasih teman-teman. Dah.